Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandi Nur Cahya, calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Negeri Cisempura Kabupaten Sumedang. Saya akan coba memaparkan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, yaitu tentang kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Dari pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa pertama, siswa adalah seorang anak yang perlu kita beri pengetahuan, keterampilan, dan menyelaraskan perilakunya dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua, siswa memiliki dan membawa kodratnya semenjak lahir serta bersifat unik, tidak sama satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, saya percaya bahwasannya pembelajaran yang berpusat kepada siswa itu jauh lebih baik daripada pembelajaran yang berpusat kepada guru. Dan yang keempat, saya percaya bahwa pembelajaran harus tuntas agar mendapatkan nilai yang bagus, sehingga pembelajaran lebih banyak terfokus kepada aspek kognitif saja. Pada modul 1.1, saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara tersirat maupun tersurat, saya menyimpulkan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, anak memiliki dan membawa kodratnya masing-masing. Anak bebas berkembang sesuai dengan potensinya. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun dan membersamainya agar siswa mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita bisa memperbaiki tumbuhnya, tapi bukan untuk merubah kodratnya. Tapi banyak juga kan orang yang tidak dituntun tapi dapat berkembang. Jawabannya adalah tetap perlu dituntun. Anak yang dasarnya baik perlu dituntun agar mendapat tingkat kecerdasan lebih tinggi dan terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Apalagi anak yang dasarnya jahat sangat membutuhkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya dan bisa terhindar menjadi orang jahat. Setiap siswa membawa tabiatnya sejak lahir, baik itu pemalu, bengis, pemarah, atau yang lainnya. Tapi kita sebagai pendidik janganlah berputus asa. Harus diingat bahwa dengan menguasai diri secara tetap dan kuat, siswa akan mengalahkan tabiat biologis yang tidak baik itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus mendidik siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kebudayaan adalah tempat bersemayam benih-benih kehidupan yang bisa diartikan pendidikan dan kebudayaan itu sangatlah berkaitan erat. Pendidikan selaras dengan sosiokultural yang ada di masyarakat. Maghrib mengaji, hormat kepada yang lebih tua, Rebo Nyunda adalah beberapa budaya yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang perlu senantiasa dilestarikan kepada peserta didik kita. Sedangkan kodrat zaman mengindikasikan bahwa pendidikan harus sesuai zaman yang selalu berkembang dan dinamis, bahkan bisa mengarah ke arah masa depan. Bentuk proses pembelajaran saat ini, yaitu Merdeka Belajar, merupakan salah satu buah pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran haruslah berpusat kepada siswa. Hal ini demi terwujudnya sumber daya manusia unggul di Indonesia. Selain itu, pendidikan harus mengarah kepada karakter anak yang meliputi olah pikir, olah hati, dan olah rasa. Pendidikan tidak hanya proses mentransfer pengetahuan saja, melainkan juga transfer keterampilan hingga pada transfer nilai
yaitu nilai kehidupan pada umumnya dan nilai spiritual keagamaan. Harapannya terbentuk profil pelajar Pancasila pada peserta didik kita, yaitu yang senantiasa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selain itu, dia mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Implementasi pembelajaran dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bukan hanya semata anak mendapat nilai bagus dalam ujian, tetapi juga proses pembelajaran yang menjadikan anak bangsa menjemput peradabannya. Di sini peran guru adalah melayani ikhlas dengan sepenuh hati. Ingarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, pemikiran semakin kuat bahwa anak membawa kodrat sejak lahir. Oleh karena itu, pelayanan individu juga sangat penting dikarenakan setiap siswa memiliki potensinya masing-masing yang begitu unik. Kemudian, tujuan utama pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan, bukan hanya sekedar nilai yang tinggi pada saat ujian. Perubahan karakter, budi pekerti yang baik, serta menjadi profil pelajar Pancasila sebagai arah, itu pun bagian dari tujuan pendidikan. Sadar bahwa dalam pendidikan tidak ada yang namanya hukuman. Pendidikan lebih berbasis kasih sayang, menuntun, dan mengarahkan. Selain itu, kini saya selalu berpikir berulang kali jika akan melakukan sebuah perbuatan tidak baik, karena kini sadar bahwa guru adalah teladan bagi siswanya. Jika guru saja berbuat salah, bagaimana jadinya dengan muridnya? Kemudian selalu menjadi pribadi yang up to date, karena cara mengajar guru seyogyanya selaras dengan perkembangan zaman. Bahkan diharapkan sudah memunculkan keterampilan-keterampilan yang akan dapat berperan penting di masa depan. Terakhir, sekarang saya menyadari betapa pentingnya mengenalkan esensi sosiokultural yang berkembang di masyarakat. Siswa bisa bangga dan mengilhami setiap muatan baik dalam setiap kebudayaan, semisal permainan tradisional. Pertanyaan pemantik yang ketiga yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan melakukan assessment untuk mengenal karakter dan gaya belajar setiap siswa. Kemudian melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Siswa diberi kesempatan mengkonstruk materi yang disampaikan, tidak hanya menerima secara instan dari guru. Harapannya, pemahaman semakin baik dan mendapat sebuah kebermaknaan. Selain itu, akan mencoba menjalankan program Rebo Nyunda untuk melestarikan budaya Sunda, khususnya di wilayah Jatinangor. Kemudian berdiskusi dan saling berkolaborasi dengan rekan sejawat. Hal ini dikarenakan agar bisa dilihat kekurangan dan kelebihan dari sudut orang lain yang notabene-nya berbeda kemampuan dan juga pemikiran. Harapannya mendapat masukan yang membangun dan mengaplikasikan agar lebih baik lagi. Selain itu, memantau jalannya program Maghrib Mengaji agar siswa mendapat ilmu agama yang lebih selain di sekolah dan bisa mengurangi ketergantungan bermain gadget. Kemudian membiasakan budaya baik seperti menghormati kepada yang lebih tua, sungkem, suntangan, mengutamakan yang lebih tua, dan juga yang lainnya.
Libatkan orang tua dalam pembelajaran guna memberdayakan sebagai guru tamu, melakukan permainan tradisional sebagai ice breaking dalam pembelajaran, tidak lupa menggali setiap esensi dari permainan tersebut. Terakhir, melakukan penelitian sederhana dalam mengobservasi kearifan lokal dan budaya di wilayah Jatinangor bahkan Sumedang. Demikianlah kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya ucapkan terima kasih dan salam bahagia.